Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Saya sekarang akan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saya melalui Instagram dari seorang penanya bernama Pak Slamet di Kabupaten Bogor yang bertanya tentang bagaimana rahasia sukses kampus Unpam di Kota Tangerang Selatan. Oke, teman-teman yang great buat Pak Slamet, saya ucapkan terima kasih dan pasti Pak Slamet sudah sering atau mungkin bolak-balik atau mengamati bagaimana kampus Unpam kelihatannya. Oke, saya ingin cerita menurut pengamatan dan pandangan saya pernah kuliah di Unpam juga, di S2 saya manajemen SDM ya. Kemudian saya juga menulis tesis tentang Naubok Leadership tentang kampus Unpam, dan juga tesis itu jadikan buku berjudul Naubok Leadership. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, banyak orang bertanya kenapa ya kampus Unpam murah kok bisa punya kualitas yang bagus ya. Kadang-kadang murah kualitas nggak bagus, tapi Unpam murah kualitas bagus, termasuk gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, dosen-dosen juga bagus ya. Bukan asal nyomot, asal ngambil tapi nggak berkualitas. Kok bisa ya? Nah, ini menurut teorinya Robert Kiyosaki, Unpam ini memiliki yang namanya S dan P. S-nya adalah support system dan P-nya adalah people. Jadi support system dan people-nya berjalan bersama-sama. Apa itu support system di kampus Unpam? Support system di kampus Unpam yang bisa membuat orang akhirnya terjangkau adalah ya yang namanya e-learning, pembelajaran secara online. Artinya almarhum Pak Dr. Honoris Causa Haji Darsono yang fotonya saya gambarkan di sini, beliau berinvestasi dengan sungguh-sungguh mengenai dunia digital atau e-learning. Maka wajar Unpam ini pada saat COVID, di mana kampus lain mengalami lost learning, kekosongan pelajaran, Unpam justru menjadi role model, Unpam menjadi coach, Unpam menjadi tempat banyak kampus-kampus belajar tentang e-learning. Jadi Pak Haji Darsono punya vision leadership, visi yang sangat jauh, bahkan ketika belum ada COVID, bagaimana kemudian mahasiswa bisa belajar online dengan sungguh-sungguh. Dan pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa S2 waktu itu, memang online atau e-learningnya betul-betul bagus ya. Jadi saya bayangkan itu kalau nggak bagus, bandwidth-nya bisa nggak kuat ketika diserbu oleh, bayangkan aja mahasiswanya hampir 100.000 misalkan ketika UAS atau UTS, pasti nggak kuat kan gitu. Dan itu dikirim file, tugas dan sebagainya, dan nggak masalah gitu. Jadi support system ini penting. Sebuah organisasi, sebuah perusahaan harus memiliki support system. Support system ya bisa berupa dari media online, bisa berupa pembelajaran, bisa berupa pelatihan, bisa berupa pembinaan, ya itu adalah bagian dari support system. Nah, Unpam memiliki support system yang sudah bagus ya melalui investasi dalam dunia digital. Nah, banyak pemimpin, banyak ketua yayasan di lembaga-lembaga pendidikan yang dia tidak sungguh-sungguh dalam investasi dunia digital. Ya semacam, ya mungkin kalau dia beli tanah kelihatan kan, tapi kalau dia investasi untuk membuat website yang paling bagus, yang besar tempatnya untuk e-learning, itu kadang-kadang masih setengah-setengah, nunggu rame dan sebagainya. Tapi pendiri Unpam, ketua yayasan waktu itu, almarhum Dr. Honoris Causa Pak Haji Darsono, beliau dengan tim kecilnya sudah merumuskan bahwa ke depan menggunakan e-learning adalah yang tidak boleh tidak. Maka anak-anak Unpam biasanya setiap hari pasti dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diskusi e-learning. Jadi walaupun ada yang masuknya seminggu sekali, masuknya mungkin seminggu 2 kali, sebenarnya pembelajaran mereka melalui e-learning itu hampir tiap hari. Tiap hari ada selalu diskusi atau tugas yang dijawab di e-learning tersebut. Sehingga sebenarnya mahasiswa Unpam itu kayak belajar tiap hari di e-learning. Tapi jawabnya bisa selonggar-longgarnya dia, bisa malam, bisa pagi, bisa sebelum bekerja dan sebagainya. Mahasiswa yang berhasil, ya saya sendiri di Unpam itu
tepat waktu ya. Saya 2 tahun kurang, kemudian tercepat juga di Unpam ya. Bahkan harusnya saya bulan depannya saya malah maju lebih awal dan dengan nilai terbaik ya. IP saya itu 4,40 ya. Itu saya langsung mempraktekkan ya. Di antara kesibukan saya bisa menggunakan waktu dengan sedemikian rupa ya, teman-teman hebat. Nah, itu contoh. Jadi rahasia suksesnya adalah support system. Dan Unpam menggunakan digital atau e-learning. Ya, yang kampus lain saya rasa masih belum sungguh-sungguh, ada yang masih pakai email, pakai WA ya. Itu masih pembelajarannya belum e-learning secara utuh ya. Nah, di Unpam ini e-learning, bahkan dosen-dosen itu wajib membuat buku khusus dan buku ini kemudian dibeli oleh Unpam sehingga dia punya copyright-nya, dan buku itu adalah modul. Jadi pertemuan pertama di-share, anak mahasiswa membaca, pertemuan kedua membaca, diskusinya per modul. Nah, artinya kalau mahasiswa itu nggak membaca buku, ya dia juga ketinggalan. Jadi walaupun belajar di rumah, kita harus punya semangat yang tinggi dalam belajar. Saya download materinya, saya baca, kemudian kita komentari, kayak gitu aja ya, teman-teman yang great. Nah, yang kedua, P adalah people. People adalah SDM, orang. People ini orang. Orang itu bagaimana? Almarhum Pak Haji Darsono mampu mengumpulkan orang-orang dengan satu visi, one vision, one dreams, one goals ya. Apa itu? Tujuan Unpam itu memudahkan orang-orang yang tanda petik secara ekonominya sulit bisa kuliah. Gampangannya kalau almarhum Pak Haji Darsono, anak-anak tukang ojek, tukang ya, mungkin tukang bangunan itu bisa kuliah. Dan ternyata betul. Pengalaman saya melakukan testimoni, banyak orang-orang yang tadinya berpikir kuliah itu harus serba puluhan juta, ketika masuk Unpam sangat terjangkau. Sebenarnya kan kualitas pendidikan Indonesia itu harganya mungkin sekitar 16 sampai 18 juta lah per semester. Anak-anak Unpam itu rata-rata per semester mungkin 2 juta ya, kalau 200 kali 6 gitu ya, kurang lebih, mungkin bisa kurang. Sisanya dari mana? Sisanya itu adalah sodakohnya atau ya kebaikannya dari ketua yayasan, yaitu Pak Haji Darsono. Jadi banyak sekali amal jariahnya, sehingga insya Allah ya beliau dikasih tempat yang terbaik di sisi Allah, teman-teman yang great. Jadi itu salah satu strateginya. Kalau menggabungkan setiap dosen dengan satu visi itu nggak mudah. Misalkan ada dosen yang memang dia mau nyari uang, fokusnya nyari uang di sini. Nah, ini agak sulit karena dari awal sudah dikasih tahu ini tempat kita beribadah, berjuang di sini, kita sama-sama di sini, sehingga orang yang masuk ke situ ya satu frame, satu warna. Dia mau melakukan sebuah pengabdian masyarakat melalui kampus seperti itu. Jadi kalau ada dosen yang motivasinya adalah nyari uang biar cepat kaya, kemudian ngajar di sini, ya mungkin itu visinya berbeda dengan Pak Haji Darsono gitu. Nah, itu teman-teman yang great. Nah, sahabat hebat, adanya parkir, adanya tempat kantin itu adalah efek aja ya. Salah satu yang saya temukan di buku ini yang saya tulis, rahasia sukses ya mengelola keberkahan Pak Haji Darsono ini, ternyata adalah ya ada istilahnya crowded is money. Crowded adalah uang. Jadi crowded banget, Unpam tuh rame banget, dan itu melahirkan income dari parkir, dari mana-mana. Itu hanya efek aja sebenarnya. Saya rasa bukan tujuan utama. Kalau tujuan utamanya adalah membuka parkir, pasti nggak mungkin berhasil Unpam sampai bertahan hari ini. Ya, itu adalah ya bonus-bonus atau hadiah-hadiah yang Allah berikan atas orang-orang yang istiqomah terhadap visinya gitu. Jadi buat sahabat-sahabat hebat yang ngelola dunia pendidikan, jangan salah membuat visi besarnya. Kalau visi besarnya adalah kemana, maka follow your vision, follow your dreams, sehingga akhirnya follow your dream, ikuti visimu. Kalau Anda nggak ikuti visimu, maka kayak kita kehilangan arah, kayak kita kehilangan, ya kayak orang tersesat.
Orang kalau nggak punya visi, dia akan kehilangan arahnya. Jadi kalau Anda punya visi, ya follow aja, just believe. Walaupun banyak orang meragukan, banyak orang ya nggak yakin, banyak orang mungkin mengatakan impossible, mustahil, sulit. Tapi trust me, seorang pemimpin transformasional, dia punya vision, dia punya visi yang sangat jauh ke depan. Dan visi itu akan hidup selalu di hatinya, walaupun banyak penghalang. Jadi visi memuliakan anak-anak yang tadinya nggak bisa sekolah, visi memuliakan anak-anak itu, alhamdulillah bisa berhasil. Nah, saya juga niru di sini di Nako School, ya PKBM ini buat anak-anak yang nggak mampu, anak-anak yang sulit, malah kita bisa gratiskan sekolah ya teman-teman hebat, teman-teman yang great, sahabat hebat-hebat. Jadi ya selamat membaca buku No Box Leadership ya, dan ini adalah true story, saya hasil dari kontemplasi saya selama 2 tahun, wawancara langsung kepada foundernya, melihat pengamatan langsung kepada para dosennya, melihat suasana bagaimana mahasiswanya, dan amazing ya, sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman yang great. No Box Leadership adalah buku yang sangat penting buat Anda yang mau belajar bagaimana mengelola keberkahan dari keterbatasan menjadi sebuah peluang, dari kesulitan menjadi sebuah income, teman-teman yang great. Terima kasih. Saya Danang Qasim Yusuf, penulis buku No Box Leadership. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.